Ya, baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai kelangsungan hidup organisme. Benar tidak? Benar ya? Coba Ibu mau tanya, 3 faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme apa saja? Yang jawab? Reproduksi, seleksi alam. Satu lagi? Apalagi ya sekarang? Satu lagi? Yang lain bisa bantu reproduksi, seleksi alam, satu lagi. Ayo, baru minggu lalu nih. Adaptasi. Adaptasi, betul. Adaptasi. Ya, masih pada pinter-pinter nih ya. Jadi, reproduksi, seleksi alam, dan adaptasi ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Dan kita kemarin lebih membahas mengenai adaptasi dan seleksi alam, karena reproduksinya sudah dipelajari di materi bab sebelumnya. Nah, kemudian untuk adaptasi itu kemarin dibagi menjadi berapa jenis? Anak-anak, ayo, ada yang masih ingat tidak? Sebelum kita masuk ke pewarisan sifat, review dulu materi minggu lalu. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Tepat sekali Aska. Jadi ada 3 jenis adaptasi. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ya, betul sekali. Nah, Ibu harapkan yang baru bergabung di Zoom, semua kameranya diaktifkan. Noval, Kinan, dan lainnya ya. Karena yang lain juga mengaktifkan kamera. Sampai akhir tidak ada kameranya yang dimatikan. Oke, itu adalah review materi kita mengenai minggu lalu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai pewarisan sifat. Ya, perhatikan. Ini salah satu ruangan yang Ibu ambil ketika ujian kemarin yang Ibu awas, kelas 9 Soekarno. Nah, lihat wajah-wajahnya. Ya, perhatikan teman-teman sekelasmu. Amati bagaimana postur tubuhnya, bentuk rambutnya, bentuk wajahnya, bentuk hidung, dan warna kulitnya. Coba, apakah semuanya sama rupa-rupanya atau bentuknya? Tidak sama. Iya. Oke, betul sekali. Yang lain juga aktif ya, tidak hanya Aska. Berbeda-beda. Nih lihat ada Adib, ada Tara, ada Fabian ya. Ini adalah salah satu sampel kelas yang Ibu foto. Ternyata di sini kan pertanyaan, adakah perbedaan antara karakteristik tubuhmu dengan karakteristik teman-temanmu? Tadi sudah terjawab, berbeda-beda. Nah, kenapa sih bisa berbeda-beda? Nah, perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh yang namanya gen. Ibu ulangi. Perbedaan karakteristik dari setiap manusia dikontrol oleh yang namanya gen yang diwarisi dari orang tua kita. Jadi, melalui gen ini pula karakteristik tubuh kita mirip sama orang tua kita. Jadi, kita ini adalah hasil dari gabungan ayah dan ibu. Jadi, kita mewarisi sifat dari ayah dan ibu. Lalu apa itu gen? Coba ada yang tahu tidak sebelum kita bahas? Apa itu gen? Ayo, ada yang tahu tidak? Yang sebelum ini pernah baca di buku, bukunya udah dibuka-buka sebelum belajar. Apa itu gen? Ayo, boleh unmute yang bisa menjawab. Suatu senyawa yang mengontrol karakteristik kita. Suatu senyawa yang mengontrol karakteristik kita. Oke, Aska, sudah bagus. Yang lain dong, ayo yang perempuan nih, belum ada suaranya. Halo, nilai keaktifan Ibu nilai nih. Lihat, Bu. Coba yang lain, apa itu gen? Ada yang pernah dengar pasti nih gen. Aska doang yang jawab. Halo, semua hadir kan di sini?
Halilintar, Bu. Raffi, ya nggak apa-apa Raffi dengan keberanian sudah bisa menjawabnya. Ya, gen halilintar itu adalah salah satu keluarga yang populer. Tapi di sini kita membahas itu gen itu sebenarnya apa sih Raffi? Coba kita bahas. Lalu sebelum kita bahas apa itu gen, oh nih di chat ada yang jawab, gen adalah unit pewarisan sifat. Tara, ya bagus sekali Tara. Mungkin Tara malu-malu kalau jawab langsung jadi melalui chat. Nah sebelum kita bahas apa itu gen, tahukah kamu di mana letak gen? Coba. Di tubuh. Di mana? Ahmad? Di jiwa kita. Di tubuh. Di Gazwan? Jiwa bukan. Di tubuh. Di tubuh kita. Sel-sel darah. Di sel-sel. Apakah cuma sel-sel darah? Nah, apakah sel yang lainnya juga ada gen? Mari kita bahas. Iya, yang lain juga. Gazwan sudah berani untuk menjawab, bagus. Lalu sebelum kita cari tahu jawabannya, ada pertanyaan lagi. Bagaimanakah proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada anak atau keturunannya? Ya, untuk menjawabnya, nah dari ketiga pertanyaan ini, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Oke, ini udah terlihat nih clue-nya, ini orang lagi ngamatin. Ya. Ada yang pernah lihat gambar ini tidak? Gambar apa? DNA. DNA, Bu. DNA, pinter. Amar yang jawab ya, dan yang lainnya tadi suaranya juga banyak. Materi genetik. Jadi gen itu adalah salah satu bagian dari materi genetik. Nah, coba perhatikan, ini ada gambar tua gapat manam jupan 8 anak-anak yang sedang tersenyum. Tapi apakah semuanya sama mukanya? Ya, ada Beda. 2 yang black. Iya, ada 2 yang kulitnya gelap, betul. Kulit Lalu hitam. selain dari kulitnya perbedaannya apa lagi? Ada yang putih, ada yang hitam, apa Wah, lagi? askar rasis. Apa? Enggak, ini emang jenis-jenis ras. Rambutnya beda-beda. Rambutnya Gazwan tepat sekali. Yang satu ada yang keriting, yang satu ada yang lurus, ya. Ada yang coklat. Iya, warnanya juga betul. Ada yang rambutnya warnanya pirang, ada yang rambutnya Rambutnya warnanya yang coklat. hitam. Nah, itu adalah beberapa jenis perbedaan yang ada di manusia. Karena kita kan di Indonesia aja tiap Bajunya beda, Bu. sukunya Bajunya itu beda. beda-beda. Apalagi antar negara ya, anak-anak kita udah bisa lihat ada suku Mongol, ada suku Negro, ada suku Asia, ada bangsa Asia, ada Latin, dan sebagainya. Oke, jadi materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Ya, tadi udah warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung. Jadi hidung juga beda-beda. Ada yang mancung, ada yang sedang, ada yang pesek, ada yang kecil. Atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki ini tidak serta-merta hadir di dalam tubuh kamu. Jadi bisa aja beberapa jenis penyakit itu dia bawaan atau diturunkan. Ya, coba ada yang tahu tidak jenis penyakit yang keturunan melalui gen? Darah tinggi. Darah tinggi. Terus ada lagi nggak? Stroke. Kanker. Kanker. Tipes bisa nggak, Bu? Tipes tidak termasuk. Pilek. Coba Diabetes. diabetes, betul sekali. Nah, itu udah Stroke, Bu. tahu beberapa. Kita lanjut lagi ya. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik ini. Tadi udah tahu kan, gen. Nah, kemudian ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Kita udah bahas di bab sebelumnya tentang sistem reproduksi. Sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Jadi kita ini setengah dari ayah, setengah dari ibu. Nah, berarti di sel sperma dan sel ovum itu terdapat gen-gen yang akan diturunkan menghasilkan keturunannya nanti. Atau kita ini hasil dari gabungan dari gen ayah dan ibu karena peleburan melalui sperma dan ovum.
dengan proses fertilisasi yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Lanjut. Jadi apa sebenarnya materi genetik yang dimaksud? Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Nah, tadi udah pada tahu pas Ibu kasih contoh bentuknya itu DNA, Bu. Benar, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid. Dan ada satu lagi namanya RNA atau ribonukleik acid. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau mengingatkan yang baru bergabung, semua kameranya diaktifkan ya, Nak. Karena Ibu mau melihat satu persatu. Itu salah satu bagian dari penilaian partisipasi. Lanjut. Pada suatu untai DNA, di sini terdapat unit atau bagian instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. Nah, inilah yang disebut dengan gen. Jadi kita udah tahu. Tadi kan Ibu tanya, apa itu gen sih? Jadi jawabannya suatu segmen bagian dari DNA. Jadi gen itu adalah bagian dari DNA yang unit instruksi atau perintah untuk mempengaruhi atau menghasilkan sifat dan karakteristik tertentu dari makhluk hidup. Atau kita, contohnya manusia. Sebentar, ada yang ngechat nih. Lagi nggak bisa. Oke, Danes nggak apa. Lanjut ya. Tadi kita udah ketemu nih jawabannya. Gen itu pengertiannya apa sih? Udah terjawab. Ya. Lanjut. Jadi, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup ini disimpan di dalam DNA. Jadi, simpelnya gen itu adanya di dalam DNA. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, tahukah kamu di mana sih DNA itu ada di dalam tubuh kita itu adanya di mana sih? Di kromosom, Bu. Di kromosom, Syauki, tepat sekali. Kromosom ya. Kita udah sempat ngebahas sepintas kromosom itu apa di materi pembelahan sel awal kita kelas 9. Bener ya? Bentuknya juga pasti udah tahu kromosom kayak gimana. Ya, oke, inilah. Tadi Syauki udah bener sekali, si DNA itu adanya di kromosom. Lalu kromosom itu adanya di mana? Karena mengenai pembelahan sel, kan kromosom itu yang berperan dalam pembelahan sel. Berarti kromosom itu adanya di sel. Apakah hanya sel tertentu dari tubuh kita? Atau semuanya? Ayo. Semua. Semua sel, betul sekali Aska. Nih, jadi ini ada gambar seorang siswa SMP. Kita ambil sampel di kulit bagian tangan kirinya, besar. Nah, ini adalah gambar jaringan kulit. Lalu ternyata di jaringan kulit ini terdapat kumpulan dari sel-sel. Nah, satu selnya kita perbesar lagi, ternyata di dalam ini nih yang bagian tengah warna bulat ungu, itu namanya nukleus atau inti sel. Nah, kalau kita perbesar, ternyata di dalamnya ada kromosom. Sebenarnya di dalam sel yang biasa itu dia kromatid. Nah, kalau mau aktif membelah, kromatidnya ini dia akan menebal dan memendek sehingga akan terlihat kromosom. Di bawah mikroskop dia akan kelihatan. Lalu ternyata di dalam kromosom ini bisa kita uraikan lagi nih, bentuknya pilihan-pilihan, namanya benang-benang kromatin. Nah, ini kalau kita ini lagi, uraikan lagi, ada yang namanya protein histone. Nah, di dalam protein histone ini adalah adanya DNA tadi. Di DNA adanya gen. Jadi itu urutannya ya anak-anak di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau kita perbesar nih kromosom nih bentuknya kayak gini. Dia kayak huruf X ya. Nah, ini ternyata dia bentuknya, lihat, benang-benang yang tidak beraturan. Kita perbesar, ternyata itu adalah benang-benang dari DNA. DNA ini bentuknya pilihan ganda atau double helix. Rama, kenapa Rama mau bertanya? Enggak, aku kepencet tadi mau ngeliat chat aja. Kenapa? Kepencet, aku mau lihat chat bukan raise. Suaranya nggak jelas, nggak terdengar.
Coba di chat ya. Jadi DNA ini, nah lihat di bagian segmen-segmen tertentu dari DNA ada misalkan gen A, gen B, ya dan sebagainya. Itu adalah letak dari gen. Jadi ulangi, gen ada di dalam DNA, DNA ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam sel, dan sel ada di dalam tubuh kita. Semua DNA ini ada di setiap sel yang menyusun tubuh kita. Baik sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, sampai sel kelamin. Tuh, anak-anak. Lanjut ya. Nah, bagaimana contoh pengaruh materi genetik terhadap karakteristik setiap makhluk hidup? Suara Ibu terdengar jelas kan ya? Halo? Jelas, Bu, suaranya. Jelas, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, perhatikan gambar di depan kalian ini. Ini ada 2 jenis telinga. Ada bedanya tidak? Ada. Ada. Lebih lebar. Ada. Bentuknya itu Ya. beda. Kanannya lebih lebar. Bentuknya. Kadang lebih lebar. Ya, bedanya itu dari tipe perlekatan cuping telinga. Kalau bagian yang ini nih, yang pertama, gambarnya itu terpisah. Ya, ini lihat, nggak langsung nempel. Nah, dia memiliki G besar, G besar, atau G besar, G kecil. Sedangkan gambar yang kedua, itu dia langsung melekat ke kulit. Nah, itu namanya cuping telinga melekat. Memiliki gen G kecil, G kecil. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini salah satu contoh karakteristik perbedaan berdasarkan pewarisan sifat gen pada tubuh kita ya anak-anak. Nanti kalian Ibu berikan tugas mengamati perbedaan-perbedaan gen yang ada di tubuh kalian. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Lekat. Ya, jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Namun, ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Ibu ulangi. Jadi kalau orang tua dua-duanya kupingnya melekat telinganya, maka anaknya pasti semuanya akan melekat telinganya. Tapi kalau orang tuanya dia punya jenis telinga yang terpisah, nah maka anaknya hampir semuanya jenis telinganya akan terpisah. Tapi nanti salah satu, misalkan anaknya ada 4, 3 cuping yang terpisah, nah salah satunya ada yang melekat. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, kita bahas. Nah, dalam pewarisan sifat dikenal istilah 2 sifat. Ada sifat dominan, ada sifat resesif. Apa itu dominan dan resesif? Kita bahas. Sebagai contoh ini, karakter jenis cuping tadi yang terpisah itu dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan karakteristik jenis cuping dari telinga melekat. Tadi, makanya kenapa orang tua yang punya cuping melekat sama terpisah nih, misalkan bapaknya telinganya dia terpisah, ibunya atau istrinya ini dia melekat, nikah, menghasilkan anak, ternyata anaknya semua cupingnya terpisah. Nah ini kenapa nggak ada yang melekat sih? Ternyata yang terpisah ini dia gennya itu menang atau mampu menutupi atau mengalahkan gen yang telinga melekat, sorry. Nah, karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain, maka ini disebut dengan sifat dominan. Tadi contohnya adalah kuping yang terpisah, dia yang dominan ya, yang menang atau mampu menutupi gen telinga yang melekat. Nah, karakteristik yang kalah, si kuping yang melekat tadi dalam fenomena ini ya, artinya tadi cuping melekat disebut dengan sifat resesif, berarti lawannya dia yang kalah dari si sifat dominan, dari si cuping yang terpisah. Nah, gen dominan ini dia simbolnya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Di slide sebelumnya tadi udah diketahui ya, misalkan cuping yang terpisah dia dominan, maka G besar,
atau bisa juga G besar, G kecil. Kalau yang resesif harus huruf kecil, G kecil, G kecil. Lanjut, karakteristik cuping atau kuping yang terpisah itu dikode oleh gen G besar. Yang tadi sudah dibahas. G besar itu untuk dominan, berarti yang terpisah. Sedangkan karakter telinga atau cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Tuh ya anak-anak. Lanjut ya. Nah, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen pada hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut dengan alel. Jadi alel itu nama lainnya pasangan gen. Ya, tadinya kan cuma G besar sama G kecil bergabung jadi satu, G besar G kecil namanya alel. Tuh. Bentar, Ibu masih terdengar tidak suaranya, Nak? Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Kedengaran. Kedengaran. Oke, kita lanjut. Nah, sifat-sifat atau karakter yang terlihat oleh mata, misalkan sifat-sifat, Ibu ulangi, sifat-sifat atau karakter yang terlihat oleh mata kita ini, seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga, ini disebut dengan fenotip. Ingat-ingat ya anak-anak. Jadi kalau yang tampak dari luar, yang bisa kelihatan oleh mata kita, itu disebut dengan fenotip. Harus dihafal nih, jangan sampai tertukar nanti istilah-istilahnya. Lalu, fenotip ini merupakan perwujudan ekspresi dari gen tadi. Misalkan gen G besar tadi kan berarti fenotipnya cuping terpisah. Tuh, gen G kecil berarti fenotipnya cuping melekat. Nah, susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik disebut dengan genotip. Jadi ada fenotip, ada genotip. Fenotip itu adalah gennya, sedangkan genotip itu adalah gennya, sedangkan fenotip yang menghasilkan sifat atau ekspresi dari genotip yang dibawa. Misalkan genotipnya H besar, ternyata dia menghasilkan rambut berwarna hitam, seperti itu. Fenotipnya berarti rambut hitam, genotipnya H besar. Seperti itu anak-anak. Lanjut ya. Ya. Oke, perhatikan gambar di depan. Nah, ternyata ini ada gambar perwakilan dari manusia, yaitu siswa perempuan dan siswa laki-laki. Ternyata susunan siswa perempuan atau ya manusia yang berjenis kelamin perempuan dengan manusia yang laki-laki, itu susunan kromosomnya ada perbedaan. Makanya kenapa ibu sama ayah kita bisa melahirkan anak itu bisa laki-laki, peluangnya bisa laki-laki atau bisa perempuan. Ya. Karena nih, lihat yang dikotakin warna kuning. Kalau yang perempuan, kromosom apa tuh yang dikotakin warna kuning? X. Kalau yang laki-laki, X, Y. Nah, ini perbedaannya dilihat dari kromosom pada sel kelamin, ya. Sedangkan untuk sel tubuhnya, sisanya, itu dia jumlahnya dan bentuknya sama. Coba hitung. Yang di luar kotak kuning ya, ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 buah atau 22 pasang? Halo? Pasang. Karena setiap satu kromosom itu berpasangan. Berarti jumlah kromosom tubuh manusia itu 22 pasang atau 44 kromosom. Jadi penyebutannya boleh salah satu. 22 pasang atau 44 buah kromosom. Plus satu pasang sel kelamin. Kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY.
Nah, oke, ini bedanya. Kalau di ovum sama sperma, kalau tadi di tubuh kita itu jumlahnya 44 plus 2, jadi totalnya 44 tambah 2, 46. Ya. Nah, kalau di sel ovum sama sel sperma kan kita udah belajar, dia sifatnya haploid. Ya, berarti jumlahnya nggak ada pasangannya di tiap kromosomnya. Ya, jadi jumlahnya 22 buah plus 1 sel kelamin. Nanti mereka kan akan melebur jadi satu. Jadi hasil generasinya selalu diploid dengan jumlah kromosom 46, yaitu 44 sel tubuh dan 2 sel kelamin. Nih, sel ovumnya dia X kromosomnya, sel spermanya kromosomnya ada yang X, ada yang Izin ambil buku Y. boleh nggak? Apa? Izin ambil buku boleh nggak? Boleh, Aska, silakan. Nah, gambar kromosom ini adalah gambar-gambar kromosom yang menyusun sel-sel tubuh atau nama lainnya adalah sel somatik dari manusia, dan kromosom pada sel kelamin, nama lainnya adalah sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel tersebut disebut dengan kariotip. Ya, jelas semua ya? Kita lanjut ya. Oke. Nah, kromosom pada manusia yang tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu review kembali nih. Dibedakan menjadi 2. Apa saja? Kita lihat. Autosom tadi. Autosom itu adalah sel tubuh, yaitu kromosom yang menentukan sifat-sifat tubuh kita. Jumlahnya ada 22 pasang, atau biasa ditulis dengan istilah 22AA. 22AA. Atau bisa juga ditulis dengan 40 buah atau 44A. Ini kromosom tubuh yang ada dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki. Kecuali sel kelamin, karena beda. Nah, sel kelamin ini namanya gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin kita. Apakah nanti dari hasil perkawinan itu apakah anaknya nanti laki-laki atau perempuan. Nah, yang menentukannya ini adalah kromosom dari sel kelamin. Nah, kromosom seks manusia berjumlah 1 pasang. Laki-laki kromosomnya XY, berarti ini yang laki-laki ingat. Kalau ditanya kromosom seksnya apa? XY. Kalau wanita XX ya. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian jumlah kromosom atau kariotip pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, yaitu 22 pasang sel tubuh, kromosom tubuh dan 2 buah atau 1 pasang sel kelamin atau kromosom kelamin. Nah, ini lebih ringkasnya, Ibu ringkas lagi. Kariotip laki-laki ditulisnya 44A plus XY atau bisa ditulis 22AA, berarti 22AA itu artinya dikali 2 sama dengan 44 plus XY. Kalau perempuan 44A plus XX atau bisa ditulis juga jadi 22AA, artinya 22 pasang ini ya, plus XX. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Sedangkan kariotip untuk sel telur dan sel sperma itu kayak gimana? Karena dia haploid berarti setengahnya. 22A plus X. Kalau untuk sel telur dia kromosomnya hanya ada 1, yaitu kromosom X. Sedangkan kariotip untuk sel sperma itu ada 2 jenis. Bisa 22A plus Y, jadi sel kelaminnya di sperma itu ada 2. Ada kromosom Y, sedangkan ada juga yang membawa 22A plus X. X-nya itu kromosom X. Jadi nanti kalau ketika fertilisasi, ini ada ovum, ovum itu kan di dalamnya ada kromosom X. Bertemu dengan sperma, yang menang duluan ke ovum itu adalah sperma X, maka nanti anaknya jadi perempuan atau laki-laki. Halo? Kalau 2X itu perempuan. Betul sekali, Aska, pintar. Kalau ada 1 ovum, tiba-tiba nih spermanya dia bergerak cepat, ternyata yang menang adalah sperma Y. Maka anak itu anak laki-laki, Bu. Laki-laki, karena gabungannya jadi XY. Betul sekali, Daneswara, pintar ya. Lanjut.
Nah, ini kurang lebih persilangannya biar lebih jelasnya. Parental itu artinya induk atau orang tua, ayah sama ibu. Gamet itu sel kelaminnya. Filial itu istilah anak atau keturunan. Nah, ini 22AA plus XY, berarti ini yang bapak ya, atau yang cowok. Lalu sama 22AA plus XX, berarti ibu atau orang tua perempuan ya. Nah, nanti si cowok ini dia akan menghasilkan 2 jenis sperma. Karena kan sperma itu sekali produksi bisa ratusan juta ya anak-anak. Nah, dia ada 2 jenis. Ada yang kromosom seksnya atau kromosom kelamin X yang membawa kromosom X. Ada sperma yang membawa kromosom Y. Tapi dua-duanya juga membawa 22A ya, atau kromosom tubuh. Lalu kalau di sel ovum, karena dia produksinya satu siklusnya satu, dia hanya satu tipe, yaitu 22A plus X. Jadi nanti peluangnya dari hasil pernikahan itu, dari perkawinan, anaknya bisa cewek, bisa cowok, tergantung spermanya yang berhasil membuahi itu yang bawa kromosom X atau yang membawa kromosom Y. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ada istilah-istilah lain dalam genetika yang harus kita ketahui. Tadi udah beberapa kita bahas. Ada dominan, ada resesif, ada fenotip, ada genotip, lalu ada filial, ada parental. Nah, istilah-istilah genetika ini harus kalian pahami dan hafalkan untuk pertemuan-pertemuan ke depannya agar tidak miss, nggak bingung, gitu ya. Nanti PPT-nya ini akan Ibu berikan melalui Google Classroom. Jadi dipelajari lebih lanjut dan dihafalkan. Parental atau disingkat dengan simbol P. Ini adalah induk atau orang tua. Ingat baik-baik. Lanjut. Filial atau F. Ini adalah keturunan atau anak. Nah, filial ini dia ada 2 jenis. Ada F1, ada F2. F1 itu adalah keturunan atau generasi pertama. Jadi misalkan orang tua nikah, nah anak generasi pertamanya itu namanya F1, berarti anaknya. Sedangkan F2 itu keturunan generasi kedua, berarti istilah sehari-harinya cucu kalau generasi kedua ya. Nah, kalau genotip tadi udah dibahas, sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Kalau fenotip, sifat yang dibawa oleh gen dan sifatnya itu tampak dari luar. Bisa kita lihat dan kita amati. Lalu kalau dominan, tadi juga sudah dibahas, sifat yang lebih kuat atau menang. Kalau resesif, sifat yang lebih lemah atau kalah. Lalu ada satu sifat lagi, ternyata namanya intermediate. Intermediate ini sifat yang sama-sama kuat. Misalkan, si L besar itu rambut lurus yang dominan, dia akan bertemu dengan gen rambut keriting L kecil, bergabung menjadi L besar L kecil. Ternyata sifatnya intermediate nih, sama-sama kuat. Maka hasil keturunannya anaknya itu nanti hasilnya rambutnya apa? Lurus apa keriting? Lurus kering. Pirang. Anaknya akan Jadi pink ya, menjadi pink. Gelombang antara lurus dan keriting. Jadi keritingnya nggak keriting banget, tapi gelombang gitu. Karena dia sama-sama kuat, hasil perpaduan dari sifat dominan dan resesif. Gitu. Lalu ada yang namanya istilah homozigot. Homo itu artinya sejenis. Jadi pasangan gen yang sama kuat. Nah, homozigot ini ada 2 jenis. Homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Bedanya apa? Kalau homozigot dominan, dia pasangan gen yang sama kuat dan dilambangkan dengan penulisan pasangan gen menggunakan huruf besar. Contohnya A besar, A besar. Jadi pasangan gennya itu harus selalu huruf besar dua-duanya. Kalau homozigot resesif, pasangan gen yang sama kuat dan dilambangkan dengan penulisan pasangan gen menggunakan huruf kecil. Jadi dua-duanya harus huruf kecil. A kecil, A kecil. Tuh. Lalu ada lagi istilah berikutnya, heterozigot, berarti lawannya. Hetero itu artinya berbeda. Pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya A besar, A kecil. Jadi ditulis pasangan alelnya, gennya itu harus gen huruf besar sama gen huruf kecil. Dan yang terakhir adalah gamet.
Gamet ini adalah sel haploid untuk fertilasi menghasilkan keturunan. Itulah istilah-istilah dalam genetika. Gimana anak-anak? Ada Good. pertanyaan sampai sini? Good. Bu Saya Widya. masih terima agak-agak kasih. ngerti lah, Bu. Kenapa Gazuan? Ya, Tal Aska sama-sama. Gazuan kenapa? Saya agak-agak ngerti, Bu. Agak-agak ngerti, alhamdulillah. Tapi masih bingung dikit, nggak apa-apa. Nanti, Iya. ya nggak apa-apa Gazuan. Nanti PPT-nya Ibu berikan di Google Classroom. Baca lagi ya setelah ini ya. Malamnya dibaca lagi, oke? Siap. Oke. Ibu stop sharing. Kemudian, sebentar.